malam hari ini Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas satu topik yang sangat penting untuk bisnis ini. Namun sebelum mulai saya ingin minta partisipasi Anda ya. Saya tahu Anda pasti punya orang-orang yang Anda kagumi. Ya, mungkin itu teman sekolah Anda dulu, guru SMA Anda, dosen Anda, teman kerja Anda, atau bahkan mungkin orang tua Anda, orang-orang yang Anda kagumi. Nah, saya minta partisipasi Anda. Coba Anda tulis di selembar kertas nama orang-orang yang Anda kagumi. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu Anda coba tulis alasannya. Ya, mungkin karena orang tersebut pekerja keras, jujur ya. Mungkin dia orangnya berwibawa, tegas. Anda tulis saja alasannya kenapa Anda kagumi orang tersebut. Dan kami berikan Anda waktu 3 detik, oke? 1, 2, 3 ya. Oke? Anda coba sebutkan alasannya kenapa Anda kagumi orang tersebut, ya. Konsisten, ya, konsisten. Oke. Mau belajar. Kemauan belajar ya. Ulet. Bukan ulet bulu ya. Berikutnya apa? Kepemimpinan. Mulia. Kerja keras. Pantang menyerah. Tabah. Tekun. Jujur. Kerja keras. Komitmen. Berikutnya, cerdas. Kreatif. Wah, tidak dapat diingat. Pantang menyerah ya. Suka menolong. Penyayang. Oke. Penyayang. Kerja keras, karena saya mau cepat-cepat ini. Berikutnya Pak. Smart ya. Cerdas ya. Berikutnya. Penasehat ya. Bijaksana mungkin ya. Kerja keras. Jiwa besar. David Jesus. Berikutnya. Motivator. Belakang. Ya. Leader, pemimpin ya. Berikut. Pantang menyerah. Tadi suara apa yang keras? Semangat. Sabar. Integritas. Apa satu tadi? Percaya diri. Ya. Luas. Semangat. Apa lagi? Disiplin. Oke, dan sebagainya ya. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua ya. Ya, ini hasilnya alasan kenapa Anda kagumi orang-orang tersebut ya. Nah, hasilnya ini Anda kalau memperhatikan tadi saya bagi-bagi, betul? Saya bagi-bagi jadi cerdas saya masuk sini, kreatif saya masuk sini. Ada yang tahu kelompok ini namanya apa nih? Teknik, skill, bakat. Nah, kalau yang sebelah sini masuk apa ini, Pak? Yang banyak ini. Sikap. Tepuk tangan untuk sikap Bapak Ibu ya. Anda mengagumi orang-orang tersebut sebagian besar 90-95% karena sikap mereka yang baik, betul? Ya. Dan memang sikap ini menentukan sukses kita di mana saja, Bapak Ibu, bukan hanya di bisnis ini, ya. Bahkan Anda perhatikan kalau ada kontes ratu kecantikan, Miss Universe, baru-baru ini kan ada kan? Namanya kontes kecantikan, jelas-jelas namanya kecantikan itu bakat kan, betul kan? Tapi apakah selalu yang tercantik yang menang? Kalau dia cantik, sikapnya jelek, nggak mungkin menang juga, betul? Jadi bahkan kontes ratu kecantikan aja sikap pegang peranan Bapak Ibu. Ya, apalagi bisnis kita ini. Ya, di bisnis kita ini Anda sudah dengar dari upline Anda, dari Unicorn Anda dengarkan bahwa 95% kesuksesannya tergantung pada sikap. Ya, dan malam hari ini saya ingin mengajak Anda membahas topik ini, sikap. Ya, kenapa sikap peranannya 95%? Dan tentu saja ini bukan topik yang terlalu menarik untuk dibahas, bukan topik yang populer ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dengerin topik ini langsung jadi nggak suka sama saya. Ada yang seperti itu bisa jadi ya. Dan walaupun saya ditunjuk Unicorn untuk membahas topik mengenai sikap ini, tapi bukan berarti saya orang yang sikapnya paling bagus di Unicorn. Saya memegang prinsip kalau kita merasa diri kita hijau, kita akan terus tumbuh berkembang. Dan kalau kita merasa diri kita sudah matang, sikap kita yang terbaik, maka kita akan berhenti tumbuh dan tinggal menunggu membusuk saja, betul? Jadi kita harus terus merasa kita hijau. Sehingga kita akan belajar untuk terus tumbuh dan berkembang sikap kita. Karena sikap itu penting sekali, 95%.
Nah, apa sih sebenarnya sikap? Kita sering dengar sikap. Nah, sikap itu definisinya Bapak Ibu, sesuatu di dalam diri kita sendiri yang mempengaruhi cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Itu namanya sikap. Ya, sekali lagi, sikap adalah sesuatu dalam diri kita sendiri yang mempengaruhi cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Jadi, sikap itu faktor internal, sesuatu dalam diri kita sendiri, ya, internal Bapak Ibu. Saya suka dengan cerita, mungkin Anda juga pernah dengar, ada penjaga gerbang dari sebuah kota, ya, di abad yang lalu di Eropa. Nah, penjaga gerbang ini udah tua, dia berdiri di depan gerbang sebuah kota. Suatu hari datang seseorang, dia tanya, "Pak, kota ini penduduknya seperti apa sih?" Nah, penjaga gerbang ini nanya balik kan, "Anda berasal dari kota yang penduduknya seperti apa?" Nah, orang ini bilang, "Kalau di kota saya penduduknya orangnya kejam-kejam, orangnya tidak jujur." Nah, penjaga gerbang ini mengatakan, "Anda juga akan menemukan orang seperti itu di dalam kota." Ya, kemudian datang lagi seseorang, "Pak, penduduk kota ini sifatnya seperti apa?" Nah, sama juga ditanya balik, "Anda berasal dari kota yang penduduknya seperti apa?" Nah, kalau di tempat saya penduduknya baik-baik, jujur, pekerja keras. Nah, Anda akan menemukan orang seperti itu juga. Ya, artinya apa? Faktor internal Bapak Ibu. Sesuatu dalam diri kita sendiri itu menentukan cara pandang kita terhadap segala sesuatu. Itu namanya sikap Bapak Ibu. Ya, dan menarik sekali, sikap itu hanya masalah keputusan. Nggak seperti skill, perlu dilatih. Tapi sikap Bapak Ibu keputusan. Hari ini juga Anda mau buat keputusan yang baik, Anda bisa buat. Sikap itu keputusan. Anda bisa ubah saat ini juga. Ya, Anda dari sikap negatif mau jadi sikap positif, saat ini juga itu bisa. Ya, itu tergantung faktor internal dalam diri Anda sendiri. Dan apa saja sikap-sikap yang kita akan bisa pelajari, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat satu persatu, misalnya sikap terhadap bisnis ini. Artinya gini, menurut Bapak Ibu, bisnis ini bisnis besar atau bisnis kecil? Ini cara pandang kan? Ini cara pandang. Anda anggap ini bisnis yang besar atau bisnis yang kecil? Nah, bisnis ini walaupun pendaftarannya 85.000 Bapak Ibu, tapi bisnis ini bisa besar sekali. Banyak orang hanya gara-gara pendaftarannya 85.000, jadinya mereka menganggap remeh bisnis ini. Dianggap sebagai bisnis sampingan, bisnis kecil-kecilan. Nah, kalau kita punya sikap seperti itu, bisnis kita akan kecil. Tapi kalau cara pandang kita, bisnis ini bisnis yang besar, dia akan besar sekali Bapak Ibu. Jadi bisnis ini besar tidaknya tergantung cara pandang kita, sikap kita terhadapnya. Kalau Anda perlakukan sebagai bisnis besar, dia akan besar. Kalau Anda perlakukan sebagai bisnis kecil-kecilan, sampingan saja, dia akan jadi kecil. Saya ingat waktu saya mendengarkan Pak Ferdinand, pernah sekali beliau cerita bahwa pada waktu Pak Ferdinand pertama kali bertemu dengan Pak Louis Tendean, Pak Louis Tendean waktu itu penghasilannya cuma 1 juta per bulan. Itu kan penghasilan sampingan, betul? Masih kecil penghasilannya. Tetapi sikap Pak Louis pada waktu itu udah bersemangat sekali menganggap bisnis ini bisnis yang besar sekali. Walaupun 1 juta penghasilannya saat itu, tapi beliau sudah bisa melihat bahwa bisnis ini besar. Bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Maka tidak heran Bapak Ibu Anda melihat bisnis Pak Louis itu besar sekali sekarang. Karena cara pandang beliau. Ya, kalau kita menganggap ini bisnis yang besar, dia akan jadi besar. Tapi kalau kita anggap bisnis ini bisnis kecil, sampingan, ya dia akan tetap kecil. Jadi perlu sekali kita memiliki sikap yang benar terhadap bisnis ini. Mungkin kalau Anda baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, Anda mungkin masih ingat ada 3 orang tukang batu yang ditanya apa pekerjaannya kan? 3-tiganya tukang batu melakukan hal yang sama. Tukang batu pertama mengatakan dia lagi cari nafkah untuk keluarganya. Tukang batu kedua mengatakan dia lagi susun batu gitu. Tukang batu ketiga pekerjaannya sama, tapi dia bilang apa? Saya sedang membangun gedung termegah di dunia. Ya, Anda tahu pasti siapa yang akan sukses, ya, yaitu orang yang punya sikap yang benar terhadap pekerjaannya, terhadap bisnisnya. Ya, termasuk kita Bapak Ibu. Kalau Anda anggap bisnis ini besar, dia akan besar. Nah, apa buktinya Bapak Ibu menganggap bisnis ini besar? Mungkin dalam hati Anda kalau ditanya, Anda anggap bisnis ini besar nggak? Anda langsung serentak jawabnya, besar gitu kan? Tapi apa buktinya Bapak Ibu menganggap bisnis ini besar? Ya, kalau Bapak Ibu menganggap bisnis ini besar, itu akan terlihat dengan misalnya ya Bapak Ibu, Anda berani investasi. Early bird berani nggak investasi early bird? Anda berani punya stok tiket, 20 tiket, 50 tiket, early bird? Kalau Anda nggak berani, ya berarti cara pandang Anda terhadap bisnis ini masih kecil. Ya, karena modalnya 85.000, ya disuruh investasi 500.000, 400.000 untuk beli tiket, yang Anda akan keberatan karena Anda menganggap bisnis ini kecil gitu. Tapi kalau Anda anggap bisnis ini besar, Anda berani investasi. Bukan hanya di early bird, tapi juga stok kaset misalnya. Sekarang ada starter pack, berani nggak Anda stok starter pack untuk nanti Anda gunakan bangun bisnis Anda? Atau kaset-kaset untuk follow up, berani nggak Anda investasi untuk kaset tersebut? Kemudian contoh lain menunjukkan bahwa Anda juga menganggap bisnis ini besar. Apakah Anda melakukan setting goal dengan upline Anda? Kapan terakhir kali Bapak Ibu melakukan setting goal yang serius dengan upline Anda waktu konsultasi?
setahun yang lalu, atau belum pernah sama sekali, nah itu juga bukti bahwa Anda menganggap bisnis ini besar atau kecil. Kalau bisnis ini besar, normal nggak ada setting goal, Bapak Ibu? Normal. Anda lihat perusahaan-perusahaan besar, ada nggak yang nggak punya goal? Pasti udah tutup perusahaannya kalau nggak punya goal. Perusahaan kecil aja punya goal, Bapak Ibu. Bahkan toko-toko yang dikelola dengan profesional aja ada goalnya, ya ada targetnya. Nah, kalau Bapak Ibu menganggap bisnis ini besar, harusnya Anda buat goal juga dengan upline. Konsultasi setting goal. Kemudian ini juga akan tercermin dari cara kita berpakaian atau penampilan kita. Kalau Anda menganggap bisnis ini besar, penampilan Anda juga mewakili ya bisnis besar yang Anda anggap itu ya. Contohnya misalnya pakai jas bagus sekali. Saya senang sekali melihat para leader pakai jas. Ya, dan Anda nggak perlu tunggu sampai bintang 5 untuk pakai jas, betul? Ya, ada juga yang pakai jas, nanti Pak bintang 5 dulu. Nggak ada aturan seperti itu. Anda bintang 3, bintang 4, selama Anda sudah serius dengan bisnis ini dan Anda anggap bisnis ini besar, Anda pakai jas. Anda undang orang ke open plan juga lebih percaya diri. Orang baru, wah ini benar-benar bisnisnya besar. Bukan hanya di pertemuan saja. Anda juga bisa berpakaian yang rapi, bukan mahal Bapak Ibu ya, bukan mahal. Tapi yang rapi, yang berpakaian seperti orang yang memang betul-betul menjalankan sebuah bisnis besar. Ya. Di tempat lain waktu Anda presentasi misalnya di food court, di tempat umum, atau Anda ke rumah teman Anda melakukan presentasi, itu berpakaianlah yang mewakili bisnis yang Anda tawarkan, yaitu bisnis Tianxi yang besar sekali Bapak Ibu. Ya, kalau Anda menawarkan bisnis yang hadiahnya BMW, ada penghasilan ratusan juta, tapi Anda pakaiannya nggak mewakili, apalagi pakai celana pendek, wah itu keterlaluan sekali Bapak Ibu ya. Sendal jepit, ya penampilan itu penting. Nah, saya tahu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan hati lebih penting dari penampilan. Ya, tapi itu katanya udah kuno, betul? Ya, karena bagaimanapun juga orang menilai Anda, bisnis yang Anda bawakan dari penampilan Anda terlebih dahulu. Ya, memang hati penting, tapi penampilan juga penting. Dan Anda dinilai dari 30 detik pertama Anda berkenalan dengan orang kan. Kalau penampilan Anda nggak mewakili, wah Anda udah ditolak. Belum tawarin bisnis sudah ditolak. Ya, saya masih ingat ada sebuah cerita yang pernah saya dengar. Kalau misalnya Anda mau berangkat ke Bali misalnya ya, lalu Anda lagi berada di ruang tunggu bandara ya, tiba-tiba ada seseorang masuk ke dalam ruangan itu, pakaiannya singlet, pakai topi pek, celana pendek, ada tato lagi ya. Masuk lalu, halo apa kabar, salaman dengan Anda. Anda salaman, kemudian Anda tanya dia, Pak Bapak siapa? Oh saya pilotnya gitu. Anda kira-kira jadi terbang nggak dengan orang tersebut? Ya. Walaupun pilot ini Bapak Ibu, pilot ini pengalamannya udah banyak sekali, udah berpengalaman. Tapi penampilannya aja membuat Anda mungkin mau ganti pesawat, betul? Ya penampilan itu penting Bapak Ibu. Yaitu mencerminkan sikap Anda terhadap bisnis ini. Ya, jadi itu kelihatan dari situ Bapak Ibu. Ya. Jadi bagus sekali Bapak Ibu, Anda pakai jas. Nggak perlu jas yang mahal, ya banyak juga jas-jas yang murah. Ya Anda pakai aja yang penting rapi. Itu mencerminkan sikap Anda terhadap bisnis ini. Kemudian, kalau Anda menganggap bisnis ini bisnis yang besar, itu juga akan tercermin dari antusiasme Anda. Anda semangat nggak tawarkan bisnis ini? Anda presentasinya semangat nggak? Banyak orang presentasinya banyak ditolak, hanya gara-gara kurang semangat waktu presentasi. Jangan-jangan nggak mau, belum apa-apa Anda sudah seperti itu. Ya, jadi kurang antusias. Jadi akhirnya orang nggak tertarik dengan apa yang Anda tawarkan. Karena Anda sendiri punya sikap, bisnis ini bener nggak sih ya? Bener nggak sih bisa bintang 8, 40 juta? Belum apa-apa Anda udah ragu. Bener nggak 1-2 tahun ya? Betul nggak Pak Luis penghasilannya besar? Bener nggak sih saya bisa? Ini produknya bagus, belum apa-apa Anda sudah ragu. Anda sudah punya sikap yang tidak yakin seperti itu. Jadi Anda tercermin dari kurang antusias. Kemudian berani nggak Anda tawarkan kepada orang-orang yang levelnya di atas Anda? Kalau Anda menganggap bisnis ini besar tapi nggak berani nawarin ke orang yang levelnya di atas Anda. Direktur, dia mah direktur, nggak berani, sungkan. Jadi yang beraninya cuma level-level selevel atau yang di bawah kita. Ya, sponsoring down. Kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, Anda sudah tahu harus sponsoring up. Berani nggak Anda sponsoring up? Kalau Anda punya sikap yang benar terhadap bisnis ini, anggap bisnis ini sebagai bisnis yang besar, Anda berani ya sponsori siapa saja. Karena Anda tahu bisnis ini besar. Pengusaha, Anda sponsori sikap Anda terhadap bisnis ini. Karena Anda anggap bisnis ini besar. Nah, Anda anggap bisnis ini bisnis Anda sendiri atau bisnis upline Anda? Ini juga penting juga Bapak Ibu. Ya, kalau Anda menganggap bisnis ini bisnis upline, itu juga tercermin. Nggak usah early bird minta sama upline aja ya nanti ya. Upline yang kasih harga early bird nanti. Jadi upline-nya yang investasi ya, bukan kita ya. Karena Anda menganggap bisnis ini bisnis upline, bukan bisnis Anda sendiri. Kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, Anda harus anggap ini bisnis kita sendiri. Ada yang mungkin nggak berani investasi dengan mengatakan apa? Kalau saya bintang 5, kan upline bintang 6.
Kalau saya 6, upline bintang 7. Ya, upline dong yang investasi. Ya, jadi kalau Anda masih lihat ke atas terus, hati-hati kalau Anda jalan lihat ke atas terus, Anda bisa kejeblos Bapak Ibu ya. Jadi jangan lihat ke atas, ini bisnis Anda sendiri. Ya, Anda bisa punya bisnis yang besar sekali, upline Anda bisa aja, bisnisnya tetap kecil. Ya, jadi tidak ada pengaruh dengan upline Anda, ini bisnis Anda sendiri. Bapak Ibu, sikap ini adalah hal-hal kecil. Mungkin sepele apa yang tadi saya katakan, sikap terhadap bisnis ini. Anda anggap bisnis ini bisnis Anda atau bisnis upline Anda. Kelihatannya sepele. Tapi yang sepele ini dampaknya besar sekali. Attitude is a small thing that make a big difference. Mungkin Anda pernah dengar ya. Hal kecil tapi membuat perubahan yang besar. Ini masalah sepele Bapak Ibu, tapi dampaknya besar. Hanya gara-gara sikap kita yang salah ini aja Bapak Ibu, bisnis kita bisa hanya penghasilan ratusan ribu. Tapi bisa juga penghasilannya jadi ratusan juta kalau kita punya sikap yang benar. Ya, makanya saya katakan sikap ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, bisa menentukan bisnis Anda sebesar apa. Yang kedua Bapak Ibu yang kita akan bicarakan, sikap rendah hati atau mau diajar. Teachable. Ya, mau ngikuti sistem. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sistem Unicorn dan bisnis Tianxi, ini bisnis simpel sekali, sederhana sekali. Asalkan Bapak Ibu kita percaya pada sistem. Kita mau mengikuti upline kita, itu bisnis ini akan mudah. Ya, kalau kita mau diajar, kita mau mengikuti upline kita. Nah, karena kita nggak mau diajar, merasa sudah banyak tahu, istilahnya sok tahu gitu ya, udah merasa tahu semuanya, kita nggak mau ngikuti upline, akhirnya bisnis ini bisa jadi sulit Bapak Ibu. Ya, bisnis ini mudah, asal kita mau ngikuti sistem, kita mau diajar oleh upline kita. Ya, kuncinya cuma itu aja Bapak Ibu. Nah, memang tidak mudah kalau kita Bapak Ibu, kita sebagai seseorang yang mungkin punya peringkat yang cukup tinggi, maksudnya peringkat artinya kedudukan yang tinggi di kantor, misalnya karir profesional, kita seorang pengusaha barangkali, kita udah punya pengalaman yang banyak dan upline kita hanya seorang mahasiswa, upline kita hanya seorang karyawan biasa, itu agak sulit Bapak Ibu untuk mau diajar. Ya, karena masalah ego. Kita merasa sudah tahu banyak. Padahal bisnis ini terus terang awam. Tapi seperti ini Bapak Ibu, kalau Anda berada di bisnis ini ada 2 gedung. Nah, yang ini gedung di bisnis konvensional Anda. Mungkin Anda berdiri di sini. Anda sebagai seorang pimpinan perusahaan, pengusaha atau apapun juga, pengalaman Anda udah tinggi. Nah, kalau Anda ingin sukses di Tianxi dengan sistem Unicorn, Anda harus berada di sini Bapak Ibu. Dan untuk berada di gedung yang lain ini, Anda nggak bisa loncat seperti itu, nggak bisa Bapak Ibu. Tapi apa yang Anda harus lakukan? Anda turun dulu. Ini ada tangga turun, Anda turun, merendahkan hati Anda, kantongi ego Anda, lalu Anda jalan ke sini, naik lagi. Itu Bapak Ibu baru bisa. Ya. Seorang pengusaha yang berpengalaman atau profesional agak sulit memang untuk merendahkan hati, kantongi ego. Makanya di Tianxi banyak mahasiswa yang berhasil kan, ada contohnya di sini banyak sekali ya. Mahasiswa-mahasiswa yang sukses di Tianxi itu banyak. Kenapa? Atau karyawan biasa yang sukses banyak. Kenapa? Karena mereka sudah berada di bawah gitu. Mereka merasa saya nggak punya pengalaman, saya tinggal belajar aja. Jauh lebih mudah daripada orang-orang yang peringkatnya di atas. Dulu waktu saya jalankan bisnis ini, ada kesulitan juga bagi saya untuk teachable pada upline saya. Karena apa? Karena pengalaman saya di bidang distribusi consumer good. Di bidang distribusi pengalaman saya. Nah, waktu saya ditawarkan Pak Edo, saya lihat ini ujung-ujungnya distribusi juga. Ya, network marketing kan distribusi. Wah, saya tentunya tahu lebih banyak. Upline saya Pak Edo kan seorang arsitek, beliau nggak tahu mengenai bisnis distribusi. Saya waktu itu merasa saya tahu lebih banyak. Makanya waktu awal-awal Pak Edo mengatakan, Pak, catat jumlah orang yang 15 kali presentasi per bulan di grup Bapak. Terus saya terima SMS itu, nggak saya tanggapin sama sekali. Dalam hati saya bertanya-tanya, untuk apa dihitung jumlah yang 15 kali presentasi ya? Nah, belakangan saya baru tahu itu penting ya untuk bisnis kita. Kemudian Pak Edo habis waktu itu ada vision seminar, kita meeting lagi gitu, meeting after vision seminar untuk setting goal ya, early bird dan lain sebagainya. Saya dalam hati saya ngomel Bapak Ibu. Kenapa? Saya pikir ini untuk apa ya mesti seperti itu. Ternyata itu penting Bapak Ibu. Setelah grup mulai berkembang, saya baru menyadari itu adalah sistem. Dan saya bersyukur walaupun saya nggak setuju, saya ikuti Bapak Ibu. Dan juga masalah teachable banyak sekali Bapak Ibu pengalaman saya pikir ini nggak penting, ya ternyata itu penting Bapak Ibu. Saya punya banyak pengalaman, misalnya dulu ya, saya ingat mengenai teachable ini, saya ingin cerita sedikit. Dulu saya suka main badminton, ya saya suka main badminton. Nah kalau kita main badminton kan pakai tenaga pergelangan tangan, betul? Kita pukul bola itu pakai pergelangan tangan. Nah waktu saya kuliah di Bandung, saya kepikiran mau belajar main tenis. Dan saya pakai pelatih. Dan pelatihnya kasih tahu saya, kalau main tenis beda sama badminton.
Kalau di tenis itu ayunan lengan, jangan pakai pergelangan tangan seperti badminton. Saya diajarin seperti itu oleh orang yang ahlinya kan, pelatih kan, dan saya belum ngerti apa-apa, tapi sok tahu Bapak Ibu. Saya pikir kan nggak enak pakai ayunan lengan gitu kan, lebih enak dipecut seperti itu. Bola pertama Bapak Ibu saya sentap dengan tangan, keseleo, ya, bengkak 1 bulan saya nggak bisa main. Itu pengalaman saya waktu saya belajar main tenis. Jadi gara-gara saya sok tahu, padahal udah diajarkan oleh seseorang yang lebih mengerti. Ya, di bisnis ini juga sama Bapak Ibu. Mungkin Anda menganggap ini bisnisnya saya sudah tahu lah. Ini kan marketing, saya udah pengalaman di bidang marketing saya. Ini beda Bapak Ibu, ini awam. Saya sadari bahwa walaupun saya berpengalaman di bisnis konvensional, di bidang distribusi konvensional, tapi ini sesuatu yang awam bagi saya. Saya juga punya pengalaman waktu saya punya satu grup di luar kota, seorang pengusaha, ya, dan waktu pengusaha ini tahu saya mau lakukan home meeting di tempatnya dia senang sekali, dan dia SMS saya, dia bilang saya ngundang 50 orang Pak. Wah, luar biasa. Dan kebetulan pengusaha ini punya upline-nya yang di kota tersebut, udah ngajarin beliau, Pak, nanti ngundangnya seperti ini, jangan sebut Tiansi. Sebenarnya udah diajarin cara ngundangnya. Oh, beres, dia bilang beres. Dia undang 50 orang. Nah, saya datang ke sana, jam 4 saya nyampe, dijemput, lalu home meetingnya jam 7. Tapi waktu mulai jam 6, pengusaha ini kelihatan udah mulai gelisah gitu ya. Akhirnya saya baru tahu, ternyata 50 orang yang dia undang satu persatu batal. Ternyata dia undangnya sebutin Tiansi, ya. Kemudian upline-nya akhirnya bantu dia, Pak masih punya 1 jam, coba Bapak undang jangan sebut Tiansi. Coba semaksimal mungkin Bapak bisa undang tanpa sebut Tiansi coba. Akhirnya dia sisa waktu yang ada dia undang 2 orang, dia tidak sebutkan Tiansi. Dua-duanya datang Bapak Ibu. Ya, 50-nya dia sebutin Tiansi nggak datang. Kenapa? Karena sok tahu. Ya udah diajarin tapi nggak percaya. Nah pulangnya pengusaha ini bilang sama saya, tobat Pak, tobat. Saya udah kapok. Sistem ini benar, dia bilang. Sistem ini benar. Saya kapok Pak. Lain kali saya nggak mau seperti itu. Saya bilang oke Pak, Bapak simpan nanti Bapak cerita di waktu Bapak sukses nanti. Ya. Jadi itu masalahnya apa? Nggak mau diajar Bapak Ibu. Nggak percaya sama sistem. Ya. Penting sekali Bapak Ibu untuk teachable, rendahkan hati kita, kantongi ego kita. Kemudian di sistem unicorn kita punya satu hal yang sangat menarik bagi kita yang jalankan bisnisnya. Itu apa? Hak istimewa untuk konsultasi dengan upline Anda. Anda sudah punya jalur upline ke atas. Nah Anda bisa konsultasi gratis lagi, nggak perlu dibayar. Tinggal Anda minta waktu upline Anda. Tapi masih banyak yang nggak gunakan hak istimewa ini. Ya, anggap remeh dengan upline-nya. Upline saya tahu apalah, nggak pernah mau konsultasi. Ya, kemudian konsultasi pun, tapi hanya basa-basi aja. Tidak betul-betul datang untuk bertanya, tapi masih mempertanyakan ya. Anda pasti sudah tahu ya bedanya bertanya dengan mempertanyakan. Kalau Anda datang dengan sikap bertanya, Anda akan dapat manfaatnya karena Anda buka diri Anda. Tapi kalau Anda datang dengan mempertanyakan, ya Anda nggak akan dapat manfaat. Karena kalau kita hanya mempertanyakan, kita cuma datang untuk menganalisa. Kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Karena kecenderungan manusia Bapak Ibu, kita suka menerima saran sesuatu yang cocok dengan kita Bapak Ibu. Yang kita mau lakukan, kita suka lakukan, bukan apa-apa yang harus kita lakukan. Itu sebabnya banyak orang yang konsultasi nggak dapat manfaatnya. Dia datang, dia udah tahu saya mesti begini. Begitu upline-nya kasih cara yang berbeda, dia kecewa. Dan dia tidak lakukan apa yang disarankan oleh upline-nya waktu konsultasi. Ya, sama seperti orang ke dokter dikasih resep tapi resepnya dibuang di tong sampah. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya. Jadi sikap Anda terhadap konsultasi. Apakah Anda percaya kepada upline Anda? Upline Anda punya kepentingan terhadap bisnis Bapak Ibu. Ya, kalau Anda berhasil, upline Anda juga berhasil. Jadi jangan ragu-ragu dengan apa yang diberikan oleh upline Anda. Ya, Anda lakukan konsultasi. Setting goal itu lebih penting lagi. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap sistem unicorn? Misalnya Bapak Ibu, terhadap kaset. Sekarang sudah ada program NECP. Coba Anda jujur Bapak Ibu, Anda tanya di dalam hati Anda yang terdalam. Apakah Anda yakin dan percaya bahwa kaset ini membantu Anda? Anda nggak perlu jawab. Tapi coba Anda tanya pada diri Anda sendiri. Apakah Anda menganggap kaset ini membantu Anda? Apakah kaset ini penting untuk bisnis ini? Ya, Anda langganan NECP, kaset-kasetnya Anda dengarkan nggak? Apakah Anda menganggap ini penting dan membantu? Kalau Anda menganggap kaset ini penting dan membantu, Anda akan tawarkan juga. Anda akan promosikan kaset ini kepada grup Anda. Udah pasti. Kalau Anda anggap ini penting kan, Anda akan merasa bersalah kalau Anda anggap sesuatu yang penting Anda nggak promosikan ke bawah. Tapi kalau Anda menganggap kaset ini nggak penting, udah pasti Bapak Ibu Anda sulit sekali promosi ke grup Anda. Maka di grup Anda itu kasetnya sedikit sekali. Padahal Bapak Ibu berdasarkan pengalaman unicorn, kaset itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, makanya syarat atau kualifikasi untuk ke Eurodream itu kaset NECP kan Bapak Ibu kan? Jumlahnya harus sekian. Itu bukan asal ditunjuk Bapak Ibu, tapi memang betul-betul itu pengaruhnya kepada bisnis Anda. Ya, grup yang besar itu
kasetnya itu banyak. Dan kaset ini akan menjamin bisnis Anda bukan saat ini aja Bapak Ibu, tapi jangka panjang. Nah, bagaimana sikap Bapak Ibu terhadap kaset ini? Anda promosikan nggak kepada grup Anda? Atau apakah Anda tunggu-tunggu? Ya, setiap keluarnya kaset Netpi yang baru. Udah nggak sabar. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sebagai seorang leader, kaset Netpi sudah keluar belum diambil juga? Atau diambil tapi belum pernah didengar? Ya, kasetnya sama Bapak Ibu, tapi bedanya di mana? Bedanya di sikap. Kasetnya sama Bapak Ibu, semua orang dengerin kaset yang sama. Ada yang berkembang, ada yang tidak. Ya, nah sekarang bagaimana sikap kita terhadap pertemuan? Open plan, ini pertemuan yang saya rasa ini paling membutuhkan komitmen untuk hadir. Karena tiap minggu ya. Bagaimana sikap Anda terhadap open plan? Anda menganggap open plan yang diadakan tiap minggu ini sebagai open plan Anda atau open plan upline Anda? Ini juga sikap yang berbeda Bapak Ibu. Kalau Anda menganggap OPP ini adalah OPP upline Anda mungkin merasa nggak bersalah kalau Anda nggak mengajak orang ke open plan. Toh masih ada upline kan? Masih ada crossline yang ngundang orang juga. Anda nggak merasa terlalu bersalah kalau Anda nggak bawa orang. Tapi Bapak Ibu, coba Anda anggap OPP kita, katakan Rabu ini ya. Rabu depan ini OPP-nya, Rabu besok ya, itu adalah OPP Anda. Sikap Anda berbeda nggak sekarang? Bahwa OPP hari Rabu nanti, atau hari Kamis, atau kapanpun OPP di tempat Anda, itu adalah OPP-nya Anda. Bukan OPP upline Anda, bukan OPP crossline Anda, tapi OPP Anda. Kalau Anda nggak bawa orang berarti kosong, nggak ada yang datang. Sikap Anda berbeda nggak? Anda akan lebih ngotot nggak ngajak orang? Kemudian sikap yang bisa kita tunjukkan juga, bagaimana kalau Anda menganggap OPP ini OPP yang terakhir? Ya, itu juga bisa membantu juga. Misalnya Rabu ini OPP terakhir, setelah itu nggak ada lagi OPP. Apa sikap Anda? Anda ngundang lebih banyak orang? Mungkin Anda nggak mau nunda-nunda lagi kan, betul kan? Ada teman Anda yang dari dulu Anda mau undang, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan. Tapi kalau udah Anda anggap sebagai OPP terakhir, Anda undang mereka nggak Bapak Ibu? Anda undang mereka, Anda nggak menunda-nunda lagi. Hanya masalah sikap Bapak Ibu. Dan Anda juga bisa punya sikap, OPP adalah kantor Anda, OPP adalah showroom Anda. Ya, bagi mungkin yang bergerak di bidang otomotif, ini showroom Anda. Ya, OPP itu showroom Anda. Nah, kalau Anda sudah punya sikap seperti itu, Anda akan hadir apapun yang terjadi. Apakah downline Anda datang, apakah prospek Anda datang atau tidak, Anda tetap hadir. Karena Anda sudah ambil keputusan bahwa OPP itu adalah kantor Anda, adalah showroom Anda. Hanya masalah sikap saja Bapak Ibu. Pertemuannya sama. Ada orang yang membangun bisnisnya besar sekali dari pertemuan, tapi ada yang tidak berkembang. Pertemuannya sama. Bedanya di mana Bapak Ibu? Bedanya di sikap. Kemudian terhadap impact di pertemuan. Ya, seperti tadi ada impact, new 15 planner maju ke depan. Ya, ini impact namanya. Nah, bagaimana sikap Anda terhadap impact? Ada orang yang, saya masih bintang 5 Pak, nggak usah impact dulu deh, nanti tunggu bintang 6 dulu. Kalau Bapak Ibu nggak menghargai diri Anda sebagai bintang 5, bagaimana Anda menghargai downline Anda bintang 5? Betul nggak Bapak Ibu? Coba kalau misalnya semua bintang 5 berpikir seperti itu. Impact bintang 5 nggak ada yang maju lagi, betul nggak? Udah nggak seru lagi pertemuan. Impact Bapak Ibu, itu penting. Apakah Bapak Ibu sadar bahwa impact adalah bagian dari sistem Unicorn untuk membantu kita mengembangkan bisnis? Impact itu bagian dari sistem loh Bapak Ibu. Ya, untuk membantu kita mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena bisnis Tianxi ini adalah bisnis leadership. Kan kita udah sering dengar itu kan? Ini bisnis leadership. Dan menurut John C. Maxwell, dikatakan bahwa leadership is action, not position. Leadership kepemimpinan itu adalah tindakan, pelaku, bukan position, bukan seperti manajer, perintah-perintah, nggak jalan Bapak Ibu bisnis ini. Kalau Anda cuman menggunakan gaya manajer. Ya, bisnis ini jalan dengan leadership, dan leadership itu action. Tindakan, kita pelaku, kita lakukan, orang lain mengikuti. Itu cara bekerjanya bisnis ini, betul nggak Bapak Ibu? Kalau Anda cuman position, artinya Anda cuman manajer, itu nggak jalan. Contohnya begini, misalnya, di situ ada pintu kan? Itu ada pintu. Kalau saya misalnya, saya bilang ke Pak Abdi, itu pintu di dalamnya bagus sekali. Bapak masuk, bagus sekali, luar biasa pemandangannya. Bapak masuk coba. Kira-kira Pak Abdi mau nggak? Belum tentu mau, betul nggak Pak? Kalau saya perintah seperti itu, masuk aja Pak, bagus itu Pak. Belum tentu mau. Tapi coba kalau saya yang masuk, ya saya masuk ke dalam, wah bagus sekali Pak Abdi, ayo Pak sini, bagus sekali di dalam. Mau nggak? Kemungkinan mau, kemungkinan banyak yang ikut saya kalau saya masuk dulu. Tapi kalau saya cuma perintah-perintah, nggak jalan Bapak Ibu. Ini bekerjanya bisnis ini. Leadership kepemimpinan, kita lakukan dulu. Kita lakukan, orang lain tahu kita lakukan, orang lain tahu kita pelaku, baru mereka mengikuti kita. Itu jalan bekerjanya bisnis ini. Makanya impact itu adalah bagian dari sistem Unicorn untuk membantu kita, supaya kita tunjukkan Bapak Ibu kepada grup kita bahwa kita ini pelaku.
Kita sudah lakukan, maka mereka ikutin, betul nggak Bapak Ibu? Jadi impact ini untuk kita bangun bisnis ini. Dan kalau Anda nggak maju, duplikasi Bapak Ibu. Grup Anda juga nggak akan maju. Ke bawahnya semua nggak ada yang ikuti sistem ini. Misalnya, new call leader, Anda maju. Nanti downline Anda akan lihat, oh upline saya call leader. Waktu Anda bicara, ayo call leader, call leader. Anda punya integritas, betul nggak Bapak Ibu? Ini upline saya pelaku, mereka lakukan juga. Silver planner, ini upline saya silver planner, upline saya gold planner. Anda maju Bapak Ibu. Tapi kalau Anda nggak pernah maju di impact, Anda cuma motivasi grup Anda dalam hati akan mengatakan apa? Bapak aja nggak lakukan itu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya mereka nggak akan jalan. Jadi ingat Bapak Ibu, impact itu bagian dari sistem untuk membantu Anda, ya, untuk mengembangkan bisnis ini. Nah sekarang bagaimana sikap Anda terhadap program-program Unicore, ya, terhadap semua program dari sistem Unicore, apa itu core person, core leader, meeting after vision seminar, apakah Anda ikuti itu? Early bird, apakah Anda lakukan early bird? Itu kan bagian dari sistem kan. Kemudian exclusive meeting, ini kan bagian dari sistem Unicore. Bagaimana sikap Bapak Ibu terhadap sistem-sistem ini semua? Ada orang yang kerjanya cuma menganalisa, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ya, misalnya core person sudah ditetapkan, ada 8 syarat core person, tapi dianalisa, kayaknya syarat yang ke-8 ini nggak perlu. Kenapa harus 7 kebiasaan, 5 aja udah cukup gitu. Ya, kenapa call leader harus 4 kaki? Ini ngerjain kita ini. Dianalisa Bapak Ibu, sistem itu dianalisa, bukannya dilakukan. Padahal sistem itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita lakukan kan Bapak Ibu, untuk kita jalankan, untuk kita gunakan. Itu gunanya sistem, supaya kita pakai. Kita nggak perlu tahu kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Habisin waktu, tujuan kita jalankan bisnis ini untuk passive income kan Bapak Ibu kan? Ingin mewujudkan impian kita. Ya, kita ingin bangun bisnis ini supaya impian kita terwujud. Bukan untuk menjadi seorang yang ahli bikin support system. Ahli membuat sistem gitu. Nanti bikin support system yang baru. Nggak seperti itu kan Bapak Ibu kan? Kita cuma mau gunakan sistem ini supaya kita punya bisnis yang besar. Ya, Robert Kiyosaki mengatakan, jalankan sistem. Jalankan sistem. Jalankan sistem. Nanti sistem akan menjalankan bisnis Anda. Kan begitu kan? Ya, nggak dikatakan analisa sistem. Ya, analisa sistem. Ya. Jadi sistem untuk kita gunakan Bapak Ibu. Jangan dipikir-pikir, jangan dianalisa terlalu banyak mikir, nggak jalan-jalan ya. Jadi gunakan aja ya. Ingat bahwa Unicore pengalamannya 5 tahun. Betul nggak Bapak Ibu? Kita ikuti aja. Nah mengenai sistem ini, sistem itu dibuat untuk mempermudah kita Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ya, ini ada ya, mudah, ini sulit, ini mudah. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu menganggap bisnis ini mudah, dan Anda tidak gunakan sistem, itu akan jadi sulit Bapak Ibu. Tapi kalau Anda anggap, oh kayaknya bisnis ini sulit, tapi Anda gunakan sistem, ini akan jadi mudah. Banyak saya ketemu orang yang, ini bisnisnya gampang, cuma nyari-nyari orang. Join bintang 3, apalagi awal-awal dia presentasi, join. Wah dia pikir bisnis ini mudah, dia anggap remeh sistem. Suatu saat frustrasi dia. Ya, kok nggak jalan? Bisnisnya hanya jangka pendek. Dia nggak mikir bahwa Unicore sudah merancang sistem untuk jangka panjang, supaya Anda bisa passive income Bapak Ibu. Walaupun Anda anggap, wah bisnis ini sulit, gak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin Anda presentasi, gak ada yang mau. Anda ikuti aja sistemnya. Suatu saat, bisnis Anda akan jadi mudah. Mudah di sini bukan berarti gak ada hambatan Bapak Ibu. Tetap ada hambatan, tapi yang dimaksudkan di sini bisnis Anda jalan. Jangka panjang, jalan. Ya, Anda percaya pada sistem, karena sistem dirancang supaya Anda punya bisnis bukan sementara, tapi jangka panjang. Passive income. Anda tinggalin pun suatu saat, jalan terus. Seperti tadi Kiyosaki katakan. Jalankan sistem, jalankan sistem. Sistem suatu saat akan menjalankan bisnis Anda. Ya, Anda passive income. Side A telah selesai. Anda tinggal membalik kaset ini dan tidak perlu merewind lagi. Walaupun Anda anggap, wah bisnis ini sulit, gak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin Anda presentasi, gak ada yang mau. Anda ikuti aja sistemnya. Suatu saat, bisnis Anda akan jadi mudah. Mudah di sini bukan berarti gak ada hambatan Bapak Ibu. Tetap ada hambatan, tapi yang dimaksudkan di sini bisnis Anda jalan. Jangka panjang. Ya, Anda percaya pada sistem, karena sistem dirancang supaya Anda punya bisnis bukan sementara, tapi jangka panjang. Passive income. Anda tinggalin pun suatu saat, jalan terus. Seperti tadi Kiyosaki katakan. Jalankan sistem, jalankan sistem. Sistem suatu saat akan menjalankan bisnis Anda. Ya, Anda passive income. Ya, mudah di sini bukan berarti gak ada hambatan, sekali lagi Bapak Ibu. Tetap aja, yang namanya mudah ini tetap aja Anda tahu hambatan di bisnis ini. Dari upline Anda sudah dengarkan bahwa 95% yang Anda lakukan di sini nanti sia-sia. 5% membuat Anda sukses. Anda sudah sering dengar ini kan?
Presentasi ditolak, follow up yang sia-sia, Anda sudah keluar kota, lakukan home meeting, ternyata nggak berkembang juga. Ada Bapak Ibu, 95% sia-sia itu ada. Ya, yang Anda mau itu kan yang 5% kan? Nah, Anda juga udah dengar dari upline Anda bahwa Anda nggak bisa milih-milih. Anda harus lakukan 100% supaya bisa dapat 5%. 5% yang akan membayar itu semua. Berkali-kali lipat. Pak Louis Tendean bisa punya bisnis yang besar sekali saat ini karena hasil dari 5% yang beliau lakukan. 95%-nya sia-sia Bapak Ibu. Walaupun beliau sudah ikuti sistem. Jadi jangan berpikir udah ikuti sistem, Anda harapkan 95% sukses, 5%-nya sia-sia. Ada yang harapkan seperti itu Bapak Ibu. Saya udah ikuti sistem, kenapa kok nggak jalan juga? Tetap aja Bapak Ibu, kalau Anda ikuti sistem pun tetap aja 95% sia, 5% berhasil. Tetap harus ada seperti itu. Tapi 5%-nya akan membuat Anda sukses. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ikuti sistem, Anda jalankan, 5% ini juga nggak ketemu Bapak Ibu. Anda akan kerja terus. Anda akan kerja terus, suatu saat Anda berhenti, bisnis Anda berhenti juga. Jadi, sistem, Anda harus percaya pada sistem. Makanya banyak orang nggak percaya pada sistem gara-gara ini Bapak Ibu. Saya sudah jalankan kok nggak ada hasilnya. Ya Anda jalankan terus aja, karena memang ada 95% yang sia-sia. Nggak apa-apa, Anda jalankan terus, jalankan terus, jalankan terus. Begitu Anda dapatkan yang 5% itu, Anda sukses. Jadi, sistem itu mempermudah Bapak Ibu dalam arti membuat bisnis Anda jalan untuk jangka panjangnya. Jadi jangan ragukan sedikit pun sistem dari Unicor. Kalau misalnya Anda ketemu hambatan, ingat Anda jalankan sistem tetap aja ada hambatan. Ya, tapi semua bisa kita atasi. Ya, oke Bapak Ibu, dan sekarang kita akan bahas mengenai integritas. Integritas adalah bagian yang penting dari sikap. Nah, apa sih definisi dari integritas? Nah, definisinya begini, integritas itu adalah kalau apa yang Bapak Ibu katakan dengan yang Anda lakukan itu sama. Itu namanya integritas. Dan dimanapun Anda berada, sikap yang baik itu sudah mendarah daging. Itu namanya integritas. Bukan Anda hanya tunjukkan sikap yang baik itu kalau di pertemuan, kalau di depan upline Anda, di depan downline Anda bersikap baik. Di luar itu sikap Anda udah hancur-hancuran. Ya, orang yang punya integritas dimanapun dia berada, sikapnya tetap benar. Dan integritas juga berarti kejujuran. Termasuk ya, ini penting sekali dalam hal impact juga Bapak Ibu. Artinya kalau Anda belum goal planner, jangan maju sebagai goal planner, walaupun kurang satu presentasi lagi. Terutama ini terhadap pertemuan-pertemuan bersyarat dari Unicor. Ini dibutuhkan integritas kita. Ingatlah bahwa integritas ini penting. Kalau Anda tidak berintegritas, yang rugi siapa? Bukan upline Anda loh Bapak Ibu. Bukan Unicor, bukan Tiansi, Anda sendiri Bapak Ibu. Saya ingat upline saya Pak Naga pernah mengatakan, masalah integritas ini nggak bisa dibohongin. Kalau Anda sendiri belum 15 kali presentasi Anda hadir di sini, Anda membohongi bisnis Anda sendiri, bukan bisnis upline Anda. Akan ketahuan pasti. Kalau Anda belum goal planner, Anda maju ke depan sebagai goal planner, akan ketahuan. Kata Pak Naga, entah kenapa pasti ketahuan. Nah, kalau downline Anda misalnya baru 14 kali, apakah Anda izinkan masuk di sini? Anda yang rugi Bapak Ibu kalau Anda izinkan. Kalau sekali Anda izinkan downline Anda belum kualifikasi 15 kali, masih kurang satu kali Anda izinkan untuk hadir, rusaklah sikap dari downline Anda tersebut. Ya, dia memandang orang lain juga, jangan-jangan ini yang hadir semua belum 15 kali. Pasti seperti itu. Jadi jangan bohongi bisnis kita sendiri. Ya, terutama dalam pertemuan-pertemuan bersyarat Unicor, Anda harus tegas dan tunjukkan integritas Anda. Kalau belum co-leader, ya udah, belum co-leader nggak apa-apa, Anda perjuangkan. Ya, kemudian terhadap pemakaian produk. Anda di sini presentasi 15 kali, pasti Anda paling tidak 15 kali Anda jelaskan 7 langkah kan? Dan ada langkah ke-6, pemakaian produk kan? Dan Anda jelaskan bahwa produk Tiansi bagus, dibutuhkan dari bayi sampai lanjut usia ya, kalsiumnya ya, daya serapnya 95%. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita menggunakan produk Tiansi? Sekarang Tiansi produknya macam-macam kan? Ada pasta gigi yang herbal, ini bagus sekali Bapak Ibu. Pasta gigi herbal Tiansi ini mencegah gusi berdarah. Ya, banyak orang yang rasakan khasiatnya. Keluarga saya yang dulunya suka berdarah-berdarah ya, sekarang gusinya udah nggak berdarah-darah lagi Bapak Ibu. Sekarang masalah integritas saya cuma ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan Anda tidak perlu angkat tangan. Ya, pertanyaannya adalah pagi ini siapa yang tidak sikat gigi dengan odol Tiansi? Anda nggak perlu angkat tangan. Ini menunjukkan integritas Anda Bapak Ibu. Ya, Anda bisa jawab dalam hati Anda, oh saya ternyata belum berintegritas. Anda bisa coba benahi itu ya. Bahwa kalau Anda mengatakan produk Tiansi bagus segala macam, ya Anda tawarkan ke orang lain, Anda sendiri nggak pakai, nggak punya integritas Bapak Ibu. Saya ingat cerita Pak Louis Tendean sehubungan dengan pemakaian produk ini. Cerita ini saya dengar sudah cukup lama. Ini awal-awal saya jalankan bisnis ini. Saya ikutin seminar di Bandung, saya datang. Waktu itu Pak Louis memimpin
leaders meeting. Ya, dan Pak Luis waktu itu cerita, ada satu leader beliau yang dia jalankan bisnisnya, presentasinya banyak gitu. Dia lakukan, hadir di pertemuan, dia presentasi banyak, tapi bisnisnya nggak berkembang-berkembang. Pak Luis saja awalnya heran, kenapa kok bisa begitu leader ini? Udah dilakukan semua waktu konsultasi, tapi nggak ketemu jawabannya, kenapa kok bisnisnya nggak berkembang? Sampai suatu hari leader ini tanpa sengaja dia tanya ke Pak Luis, Pak, menurut Bapak produk Tianxi bagus nggak sih Pak? Pak Luis bilang, nah ini dia masalahnya, ternyata dia sendiri nggak yakin dengan produk Tianxi bagus, dia sendiri nggak pakai. Penyebabnya itu Bapak Ibu, integritas. Jadi dia presentasi ke orang pakai produk, nggak ada integritas. Makanya bisnisnya nggak berkembang-berkembang Bapak Ibu. Bagaimana dengan pertemuan? Anda mengatakan bahwa eksklusif meeting bagus. Ada loh orang yang promosiin eksklusif meeting ini bagus. Lalu donaturnya datang semua, dia nggak datang. Ya, seperti mengirim orang-orang ya, sapi-sapi dikirim ke pemotongan gitu ya. Jadi kayak masukin semua, dicuci otaknya gitu kan. Jadi Anda punya integritas nggak Bapak Ibu terhadap pertemuan Tianxi, ya eksklusif meeting? Anda promosikan, Anda hadir nggak? Anda promosikan ini bagus-bagus, Anda sendiri nggak hadir. Apapun juga, call leader Anda promosikan, Anda sendiri nggak call leader. Anda promosikan 30 kali presentasi, Anda sendiri nggak goal planner, nggak ada integritas. Makanya bisnis Anda nggak berkembang karena nggak ada yang ngikutin kita, gitu kan? Gara-gara masalah integritas. Baca buku juga sama, dengerin kaset juga sama. Apakah Anda melakukannya? Juga masalah keuangan itu juga penting Bapak Ibu. Ini ada hubungan dengan integritas juga. Apakah Anda termasuk orang yang bisa dipegang masalah keuangan? Misalnya Anda beli sesuatu dari upline Anda, entah itu tiket, entah itu kaset, apa-apa. Apakah kalau Anda janjikan pembayaran, Anda bayar tepat waktu sesuai dengan yang Anda janjikan? Ini integritas Bapak Ibu. Atau pura-pura lupa, karena menganggap ini bisnis upline juga kan, seperti yang tadi gitu ya. Jadi ini masalah integritas semua Bapak Ibu. Nah sekarang sikap terhadap masalah. Ada orang yang masalah terus yang dia komplainkan, betul? Ketemu, oh ini masalah saya, grup saya hilang ini, downline saya nggak tahu kemana yang satu ini, nggak ada yang call person, jadi saya nggak bisa call leader, udah suruh bikin dream book, nggak ada yang mau ya. Lalu apalagi ditolak terus, masalah terus aja kalau ketemu sama upline ya. Sikap terhadap masalah Bapak Ibu. Saya ingat ada sebuah film, namanya film Apollo 13 yang dibintangi Tom Hanks. Siapa yang pernah nonton ini? Apollo 13 Tom Hanks. Wah, ada juga ya. Sebenarnya saya udah nonton lama Bapak Ibu film ini, tapi teman saya, ada seorang teman yang mengatakan bahwa di film Apollo 13 ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik tentang kepemimpinan dan juga termasuk ini sikap terhadap masalah ada di film tersebut. Maka beberapa minggu yang lalu saya sewa VCD-nya, saya putar, saya nonton. Nah, memang betul Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Apollo 13 itu kisah nyata dari peluncuran Apollo ke bulan tahun 1970. Awalnya itu misinya berjalan dengan lancar. Apollo-nya sesuai jadwal, diluncurkan dari Houston di Amerika. Baik-baik semua. Tiba-tiba tabung oksigennya meledak sehingga pesawat itu terbelah dua. Dan 3 awak pesawatnya melayang-layang di ruang angkasa, nggak punya harapan untuk kembali. Masih dalam pesawat, tapi pesawatnya sudah keluar dari orbit. Jadi mereka nggak punya harapan untuk kembali. Apalagi satu persatu sistem peralatan dalam pesawat mulai rusak sehingga menimbulkan kepanikan. Bukan hanya bagi awak pesawatnya, tapi juga di bumi. Para ilmuwan dan staf penerbangan semua panik. Karena peralatannya satu persatu rusak dalam pesawat. Wah, ini kayaknya udah nggak punya harapan untuk menolong mereka. Dalam situasi yang panik seperti itu Bapak Ibu, kepala penerbangan yang namanya Gene Kras, dia melontarkan satu pertanyaan yang sederhana pertanyaannya, tapi mengubah jalan cerita. Peralatan apa dalam pesawat yang masih berfungsi? Simple sekali Bapak Ibu pertanyaannya. Orang yang tadinya fokus ke masalah, ya ini rusak, itu rusak, sekarang mulai fokus ke solusi. Mana yang masih berfungsi gitu. Peralatan apa dalam pesawat yang masih berfungsi? Dan akhirnya memang ceritanya dramatis. 3 awak pesawat itu bisa ditolong kembali ke bumi dengan selamat. Jadi yang kita pelajari itu sikap terhadap masalah. Jangan fokus pada masalahnya, fokus pada solusinya Bapak Ibu. Masalahnya ya jangan lebih dari 20%. Sisanya 80% lebih fokus pada solusi. Jangan ada masalah kecil dibuat besar. Kalau ada masalah kecil diselesaikan. Kalau masalah besar dibuat jadi kecil dulu kan, baru diselesaikan kan, begitu kan? Itu harusnya seorang leader. Ya, setiap masalah apapun pasti ada solusinya. Saya ingat ada kata-kata bagus dari buku dikatakan, masalah bukanlah masalah, itu tergantung cara kita memandangnya. Ya, itu bisa jadi masalah, bisa bukan. Ya, contohnya di Jakarta, problemnya kalau kita kemana-mana macet. Ya, itu kan jadi masalah, betul Bapak Ibu? Ya, tapi kita bisa pandang itu sebagai bukan masalah juga ya. Kesempatan untuk apa? Kalau macet-macetan di jalan. Dengerin kaset, kapan lagi kita belajar, betul? Ya, setiap macet keluarkan kaset setel.
Kalau 1 jam 1 kaset, 2 jam 2 kaset kan? Kita nggak habiskan waktu kita Bapak Ibu. Itu sikap terhadap masalah. Nah waktu saya di Jakarta saya nyetil mobil, saya dengerin kaset, saya lihat yang sekeliling saya, kiri kanan, wah mereka macet, pasti stres ini mereka. Bagi mereka masalah, tapi bagi saya ini kesempatan untuk belajar. Masalah bukanlah masalah. Ya itu tergantung cara kita memandangnya. Ya. Jadi fokusnya pada solusi, jangan kepada masalah. Nah kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, masalah dalam bisnis ini itu aja, betul nggak? Ya kalau kita kerja di kantor, masalahnya bisa beraneka ragam. Tapi kalau di bisnis ini dari dulu, sejak dulu saya jalankan sampai sekarang, dan saya yakin yang dihadapi oleh Pak Luis dari dulu sampai sekarang, itu masalahnya itu aja Bapak Ibu. Apa masalahnya? Produknya kosong, misalnya ya, kosong produknya. Terus starter kit nggak ada dulu ya, zaman dulu ya. Terus apa lagi? Ditolak orang, terlalu banyak yang nolak. Terus ada lagi hinaan, ejekan. Terus apa? Tidak didukung keluarga. Ada downline yang hilang, betul nggak? Ya. Itu bisa jadi masalah, bisa bukan Bapak Ibu. Kalau mau saya pikir-pikir, berapa banyak grup saya yang hilang? Nggak tahu berapa banyak. Saya udah nggak peduli dengan itu. Fokusnya jangan pada yang hilang itu. Fokusnya pada yang lagi jalan Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak ada yang jalan gimana? Fokus pada yang jalan, nggak ada yang jalan semua. Kata Pak Eko, frontlining. Cari grup baru. Anda punya leader yang frontlining Bapak Ibu. Selalu mengajarkan kita frontlining, luar biasa sekali. Jadi jangan fokus pada masalahnya. Ingat Bapak Ibu, grup Anda makin besar, masalahnya makin banyak. Jadi kalau Anda punya masalah banyak, bersyukurlah, itu artinya bisnis Anda akan besar. Ya. Pak Luis Tendean bisnisnya pasti masalahnya pasti lebih banyak dari kita, udah pasti kan? Upline Anda masalahnya lebih banyak dari Anda, udah pasti kan? Orang masalah Anda juga masalah upline Anda kan? Jadi masalah itu sama Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang, dan semua dari kita yang jalankan bisnis ini menghadapi masalah yang sama. Bukan hanya Anda. Dulu waktu produk kosong Bapak Ibu, ternyata orang lain juga ngalamin hal yang sama gitu. Waktu saya komplain sama Pak Edo bilang apa? Ya produknya kosong berarti laku, produknya berarti bagus. Itu aja kan? Tapi ada orang lain yang menghadapi masalah yang sama, dia quit, berhenti. Masalahnya sama, tapi ada yang berkembang, bisnisnya makin besar, impiannya terwujud, ada orang yang hilang di bisnis ini. Masalahnya sama Bapak Ibu, bedanya di mana? Bedanya di sikap Bapak Ibu. Jadi masalah sama tapi beda di sikap. Anda semua menghadapi masalah yang sama ya. Itu aja. Jadi kalau Anda misalnya ada grup yang hilang, quit, Anda cari lagi. Unicorn sudah kasih solusinya. Anda cari grup lain, frontlining, ikuti upline Anda. Ya masalah bukanlah masalah, tergantung cara Anda memandangnya. Ya semua masalah sama, tergantung sikap kita memandangnya. Yang berikutnya saya ingin bahas sikap terhadap kerja. Nah ini juga menarik Bapak Ibu, sikap terhadap kerja. Kadang-kadang saya juga heran ada orang-orang yang join, Pak saya ingin berhasil di sini, saya ingin bintang 8 Pak, saya ingin mewujudkan impian saya. Tapi gimana caranya saya bintang 8 tapi nggak pakai presentasi Pak? Ya. Bisa nggak Pak saya mau bintang 8 tapi nggak pakai core person? Masih berusaha mencari jalan pintas. Padahal saya belajar dari upline saya Pak Edo, jalan pintas adalah jalan terpanjang menuju sukses. Ya bukannya jalan pendek tapi jalan panjang menuju sukses. Jadi jangan cari jalan pintas. Sikap terhadap kerja, etos kerjanya nggak benar. Masih berharap sukses tapi maunya yang mudah, yang gampang ya. Padahal kerja atau presentasi itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Core person, core leader itu adalah hal-hal yang harus kita usahakan untuk punya bisnis yang besar. Ya, menurut pengalaman Unicorn seperti itu. Jadi jangan ditawar-tawar. Jangan jadi orang yang NATO. Ya, not action talk only, omdo ya, omong doang ya. Jadi jangan cuman ngomongnya pinter tapi actionnya nggak ada. Padahal yang penting itu action. Tidak ada hasil tanpa tindakan. Kalau cuman menganalisa, cuman ngomong aja itu nggak akan membuat Anda bintang 8. Action yang bisa membuat Anda bintang 8. Ya, saya sering ketemu orang yang, Pak, saya impiannya besar sekali, saya sumpah pasti berhasil, sampai sumpah-sumpah sampai nangis. Tapi kemudian apa yang terjadi? Nggak action. Karena dasarnya malas, percuma juga ya. Impian besar tapi malas, nggak ada gunanya. Sikap terhadap kerja. Jadi makanya nih kerja keras yang tadi ya. Nah itu masuk sikap Bapak Ibu. Kalau orang punya impian besar tapi takut bekerja, nggak mau bekerja, ya nggak bisa berhasil. Itu bagian dari sikap. Dan juga ada satu penyakit ini yang paling sering melanda, penyakit menunda. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, menunda terus ya, menunda terus. Nah kenapa sih manusia suka menunda?
Karena kita itu suka melakukan hal-hal yang kita sukai, tapi tidak produktif. Daripada hal-hal yang menghasilkan tapi kurang nyaman gitu. Jadi manusia itu senangnya cari hal-hal yang nyaman lah kira-kira ya. Jadi makanya menunda. Kalau kerja yang menghasilkan biasanya kan nggak nyaman kan. Jadi ditunda. Lebih senang nonton TV walaupun nggak menghasilkan. Makanya ditunda-tunda terus. Nah, Anda mungkin pernah dengar cerita Nasaruddin yang kehilangan kunci dalam rumah. Ya, saya yakin Anda pernah dengar ya. Dia kehilangan kunci dalam rumah, tapi dia cari di pekarangan. Temannya datang, loh Nasaruddin, kuncimu hilang di mana? Dalam rumah. Loh kamu cari kok di pekarangan? Dalam rumah gelap. Di luar ada cahaya bulan, kan? Jadi dia lebih seneng cari di tempat yang udah pasti nggak ketemu gitu kan, tapi terang gitu. Jadi itu sifat manusia Bapak Ibu. Ya bahwa kita suka melakukan hal-hal yang nyaman walaupun nggak menghasilkan, makanya ditunda-tunda terus. Presentasi nanti dulu lah, nonton sinetron lebih seru. Ya, nyaman tapi nggak menghasilkan. Bapak Ibu, sikap menunda itu dari beberapa buku, bukan hanya satu buku, makanya saya ingin sharing kepada Bapak Ibu. Katanya sikap menunda itu adalah kematian perlahan. Ngeri ya Bapak Ibu ya, kematian perlahan. Sikap menunda itu hati-hati Bapak Ibu. Sering kita alami tapi itu membahayakan. Begitu sadar sudah terlambat. Itu kematian perlahan. Kemarin malam saya baru melayat sepupu dari istri saya yang meninggal. Umur 50-an, belum pensiun, masih usia produktif, masih kerja, tiba-tiba sakit keras dan meninggal. Kita juga kaget mendadak. Coba Bapak Ibu pikir, masih usia produktif, masih kerja, tiba-tiba udah meninggal. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok lusa. Berapa banyak teman-teman Bapak atau kenalan Bapak Ibu yang Anda ketahui meninggal di usia produktif? Berapa banyak? Atau berapa banyak teman-teman Bapak Ibu yang tidak bisa lagi bekerja gara-gara sakit keras atau kecelakaan yang mengakibatkan cacat? Di usia produktif udah nggak bisa kerja lagi. Saya punya satu teman seangkatan dengan saya di kampus, itu tahu-tahu saya dengar kabarnya lumpuh gara-gara kecelakaan. Sudah bertahun-tahun yang lalu lumpuh. Masih di usia produktif sudah lumpuh, nggak bisa bekerja. Sadarkah Bapak Ibu, suatu saat hal-hal seperti itu bisa menimpa kita dan kita nggak tahu itu. Coba hitung usia produktif kita. Apakah 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi, Anda gunakan nggak dengan baik-baik waktu yang Anda miliki? Nggak banyak loh Bapak Ibu waktu yang Anda miliki. Kenapa masih nunda-nunda untuk menggunakan waktu yang produktif dari kita? Jangan tunggu sampai terlambat. Ya, penundaan itu kematian perlahan. Kalau masa lalu itu sejarah kan? Betul? Kemarin itu sejarah. Besok itu misteri katanya kan. Kemarin sejarah, besok itu misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Hari ini apa namanya? Bahasa Inggris present, betul kan? Hari ini present. Hadiah, gift. Karena apa? Karena hari ini sesuatu yang ada di tangan kita bisa kita kendalikan. Apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan itu sekarang saatnya. Besok kita nggak tahu. Misteri besok itu. Dan yang masa lalu udah jangan kita ketarik ke masa lalu. Hidup untuk hari ini dan kedepannya nanti. Ya, jadi lakukan hari ini. Hari ini katanya uang tunai di tangan kita. Kemarin itu cek yang dibatalkan. Dan besok itu pembayaran yang dijanjikan. Belum tentu ada gitu kan. Jadi yang ada di tangan kita apa? Hari ini Bapak Ibu, saat ini. Ya, hitung waktu kita Bapak Ibu. Jangan menunda-nunda. Dan juga hindari semangat Coca-Cola. Anda tahu semangat Coca-Cola? Begitu dibuka, setelah itu hilang. Betul? Ya. Jangan seperti itu. Jadi nggak konsisten Bapak Ibu, nggak konsisten. Semangat hanya sementara aja, ya. Jadi itu sikap terhadap kerja yang kita harus miliki kalau kita ingin sukses. Kemudian sikap terhadap orang lain. Kita juga harus bersikap yang baik kepada orang lain. Ada orang-orang Bapak Ibu, Anda pernah ketemu nggak orang-orang yang kalau dia lihat orang lain sebel terus dia sama orang lain. Itu nyebelin itu, ada nggak seperti itu? Bawaannya kesal terus. Banyak orang dia kesal terus sama orang. Gampang sekali kesal sama orang. Nah itu tentu bukan sikap yang dianjurkan oleh unicorn. Di bisnis ini ada gini loh Bapak Ibu. Supaya orang lain suka kepada Anda suka dulu pada orang lain. Bukan sebaliknya. Orang lain yang suka dulu pada kita, orang lain menarik perhatian kita dulu, baru kita suka pada mereka. Bukan itu. Tapi kita yang proaktif. Ya, itu sikap terhadap orang lain Bapak Ibu. Jangan belum apa-apa udah nyebelin sama orang ya. Ini nyebelin segala macam ya. Jadi ingat, sikap itu bagian dari dalam internal ya, di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau di dalam kita ada masalah ya kita bawaannya itu nyebel terus sama orang lain ya. Kemudian ingat bahwa kepada downline upline kita harus punya perhatian yang tulus. John Maxwell mengatakan people don't care how much you know until they know how much you care. Mereka nggak peduli seberapa pintar Anda, seberapa hebat Anda, sampai mereka tahu Anda peduli pada mereka. Tulus
Tunjukkan perhatian yang tulus pada upline downline Anda. Bina hubungan, karena bisnis ini bisnis hubungan. Nah, Anda yang punya downline, kalau Anda seorang koleris, hati-hati jangan sampai Anda jadi bos untuk downline Anda. Ya, downline Anda yang nggak mau bikin dream book, Anda marah-marahin. Jangan seperti itu. Yang nggak konsultasi, Anda marah-marahin. Jadi jangan jadi bos untuk downline Anda. Ingatlah bahwa downline Anda tertarik di bisnis ini karena bisnis ini nggak ada bosnya. Dan Anda coba jadi bosnya. Banyak yang kehilangan grup gara-gara itu. Dan juga kepada upline Anda juga harus sadar bahwa upline Anda juga manusia, betul nggak? Bukan hanya rocker yang manusia kan? Upline Anda juga manusia. Artinya apa? Bisa salah Bapak Ibu upline Anda. Ya, Anda toleransilah pada kesalahan upline Anda. Jangan gara-gara upline-nya salah, apa yang Anda lakukan? Anda juga ngambek, nggak jalanin bisnis ini. Ya, ada orang-orang Bapak Ibu, beberapa kali ada orang yang mau pindah jaringan ke saya. Upline saya nggak becus, mau pindah ke saya. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke dia adalah, saya katakan, Pak, Bu, sukses tidaknya Bapak Ibu bukan bergantung pada upline Anda, tapi bergantung pada Anda. Anda kalau punya masalah, ya masalahnya bukan dari upline, dari diri sendiri. Pindah ke sini sama aja. Jadi toleransi kesalahan upline Anda. Mereka juga manusia biasa ya. Oke, kemudian terakhir saya ingin bahas mengenai sikap terhadap diri kita sendiri. Banyak sekali orang-orang yang selalu mengatakan, saya punya kelemahan, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kelemahan terus yang dia katakan. Saya kan nggak seperti mereka si Anu itu pintar bicara, si itu banyak temen, si itu punya mobil, saya kan nggak punya gitu. Komplain terus masalah kelemahan dia. Ini sikap terhadap diri kita sendiri. Kalau kita menganggap diri kita penuh dengan kelemahan, itu juga bahaya ya. Semua kelemahan itu bisa jadi minder, jadi kehilangan percaya diri. Jadi rendah diri, betul Bapak Ibu. Kalau kita menganggap kita nggak punya kelebihan, kita jadi manusia yang minder, nggak percaya diri. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kita terlalu percaya diri sehingga menganggap kita nggak punya kelemahan. Itu juga bahaya. Ini semua saya punya kelebihan, orang lain di bawah saya. Itu bisa terjebak dalam sikap arogan, sombong, yang juga bukan sesuatu yang sikap yang dianjurkan. Ya, akan nanti merusak bisnis Anda. Ya, orang sombong nggak bisa berhasil di bisnis ini. Jadi hati-hati jangan terjebak dalam dua ekstrim tadi. Merasa nggak punya kelebihan dan merasa nggak punya kelemahan. Jadi kita harus punya keseimbangan. Sikap yang dianjurkan adalah kita sadar kita punya kelemahan, tapi kita juga tahu kita punya kelebihan dan kita kembangkan kelebihan kita sambil mewaspadai jangan sampai kelemahan kita menonjol. Itu sikap yang seimbang yang perlu kita miliki. Kita kembangkan kelebihan kita, tapi kita sadari kita juga punya kelemahan. Jaga itu supaya jangan sampai menonjol. Ya, itu sikap seimbang yang perlu. Pernah dengar Niccolo Paganini nggak Bapak Ibu? Dia pemain biola legendaris dari Italia. Paganini ini suatu hari dia pernah melakukan konser. Di depan ada ribuan orang dan Paganini mengatakan dia berjanji untuk tampil maksimal. Dia persiapkan diri dengan baik, kemudian dia mainkan biolanya di depan ribuan orang ya di konser tersebut. Dia mainkan biolanya, tahu-tahu satu senar putus, tinggal 3 senar. Paganini untung seorang positif. Dia nggak berhenti, dia mainkan terus dengan 3 senar yang tersisa. Dia mainkan terus. Senar kedua putus juga. Ya, sisa 2 senar. Tapi dia tetap mainkan. Walaupun ada di antara audiens yang udah kasih sinyal, udah ganti dulu gitu biolanya ya. Tapi Paganini tetap main dengan 2 senar yang ada. Karena hari sial, senar ketiga putus juga. Tinggal 1 senar. Paganini nggak berhenti Bapak Ibu, dan penonton-penonton semua tepuk tangan. Tepuk tangan seolah-olah kasih sinyal, udah deh Paganini, kami tahu ini bukan kesalahan Anda, di luar kuasa Anda ganti dulu biolanya, kami menunggu. Seolah-olah seperti itulah, mereka tepuk tangan. Tapi Paganini apa yang dia lakukan? Dia menenangkan hadirinnya, dia angkat biolanya, dia mengatakan, Paganini dengan 1 senar. Dan dia mainkan lagi 1 senar itu sampai selesai lagunya. Dan orang-orang mengatakan Bapak Ibu itu adalah konser Paganini yang paling mengesankan. Ya, Paganini Bapak Ibu, dia tidak fokus pada 3 senar yang putus. Yang ada 1 senar, dia fokus pada 1 itu kelebihan dia mainkan Bapak Ibu. Dan hasilnya konsernya mengesankan. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu kan? Sejelek-jeleknya kita, paling tidak kita punya 1 senar Paganini. Pasti punya. Saya tidak tahu senar Paganini itu apa. Mungkin senar Paganini kita namanya kerajinan. Kita punya banyak kelemahan tapi kita rajin. Kita mau bekerja keras. Atau mungkin senar Paganini kita namanya keramahan. Kita bisa gunakan itu. Atau kalau kita nggak punya semua kelebihan, paling tidak kita punya 1, rendah hati, betul nggak? Bukan rendah diri ya. Kalau kita merasa nggak punya kelebihan, itu lebih membantu kita untuk jadi orang yang rendah hati. Dan rendah hati itu adalah sebuah kelebihan Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa maksimalkan kelebihan kita.
saya baca sebuah buku ada dikatakan bahwa ada seorang yang kerjanya komplain terus. Dia komplain, sepatu saya modelnya udah ketinggalan, sepatu saya kesempitan, sepatu saya bolong. Dia komplain terus, warnanya nggak bagus sepatunya, dia komplain terus. Sampai suatu hari dia baru berhenti komplain setelah dia melihat ada orang nggak punya kaki. Ya. Jadi kita sering lupa bersyukur dengan kelebihan yang kita miliki. Kadang-kadang Bapak Ibu, kelemahan aja Bapak Ibu, kelemahan itu bisa jadi kekuatan loh kadang-kadang. Betul nggak Bapak Ibu? Kelemahan kita yang kita pikir ini kelemahan, bisa jadi kekuatan. Bapak Ibu pernah dengar nggak cerita mengenai sales yang gagap? Pernah? Jadi ada sales gagap, dia jual buku. Di toko buku ada banyak sales. Ada satu sales yang gagap. Gagapnya itu gagapnya parah. Jadi kalau ngomong itu saya gitu kan. Jadi gagapnya gagap parah. Tapi yang luar biasanya di antara sales yang ada, sales gagap ini jualannya paling banyak. Ya, yang lain cuma jual 1-2 buku sehari, ini bisa jual 10 buku sehari. Ya itu penasaran kan, manajernya, rekan-rekan kerjanya apa sih rahasianya. Lalu akhirnya suatu hari dipanggil, kamu apa sih rahasianya kok gagap tapi bisa jualannya banyak gitu kan. Nah, lalu dia jawab, gampang gitu. Wah teman-temannya heran, gampang lagi dia bilang kan. Begini, saya ketok pintu. Saya bibi bilang, saya jual buku. Mau beli atau saya babatain beli akhirnya. Daripada dibacain, betul nggak Bapak? Udah beli aja ya. Makanya 10 buku. Nah maksud saya nggak menghina Anda yang gagap ya. Anda yang gagap pun punya kelebihan, betul? Jadi orang yang lemah punya kelebihan juga. Kelemahannya bisa jadi kelebihan dia. Nah jadi jangan selalu mengatakan saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Nah manusia itu paling kecenderungannya itulah Bapak Ibu. Ya kecenderungannya negatif. Ya kita sering kali mengatakan pada diri kita sendiri bahwa saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya tidak bisa presentasi 15 kali per bulan, saya nggak punya banyak waktu. Anda selalu mengatakan saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini. Ada sebuah survei, saya nggak tahu gimana cara surveinya, tapi buku itu mengatakan bahwa dari 1 kali kata saya bisa, itu ada 7 kali kata saya tidak bisa. Artinya 1:7. Kecenderungan kita itu lebih sering kita mengatakan saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Itu kecenderungan manusia, kecenderungan kita semua Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, mau nggak dituntaskan masalah itu? Kita tuntaskan sama-sama. Nah, saya minta kerja sama Anda. Ya, mari mulai hari ini kita berpikir yang positif. Saya ingin minta kerja sama Anda. Coba keluarkan 1 kertas, tapi kertasnya nggak usah terlalu banyak ya. Kertas kecil aja. Jadi saya ingin di kertas kecil tadi, Anda coba tulis, jangan gede-gede tulisannya ya, sekecil mungkin aja. Saya tidak bisa titik-titik. Nah, titik-titiknya Anda isi. Misalnya Anda merasa saya tidak bisa presentasi 30 kali. Saya tidak bisa prospecting. Saya tidak bisa ramah dengan orang. Saya tidak bisa konsultasi dengan upline. Atau apapun juga yang Anda ragu-ragu. Anda merasa Anda tidak bisa. Ini bukan afirmasi negatif, ya, tapi coba Anda keluarkan semua. Apa yang Anda pikir Anda nggak bisa? Anda coba tulis. Saya tidak bisa core person, core leader. Saya tidak bisa apa. Tulis semua Bapak Ibu. Coba Anda keluarkan semua. Oke? Sudah Bapak Ibu? Nah saya ingin Anda Bapak Ibu coba kertas ini yang Anda tulis saya tidak bisa semuanya di kertas itu. Sekarang dengan emosi, dengan beringas Anda kucer-kucer, Anda robek-robek. Terserah mau robek, mau dikucek-kucek gitu ya. Oke? Masukkan ini semua ke kotak. Anda rekam dalam memori Anda. Jadikan ini sebagai satu pengingat kepada kita semua Bapak Ibu. Bahwa mulai saat ini, kalau tiba-tiba ada kepikiran, saya tidak bisa dalam pikiran Anda, ya Anda ingat, itu sudah dimakamkan ya. Mulai saat ini tidak ada lagi kamus saya tidak bisa dalam pikiran kita semua. Ya. Dan kita ganti dengan apa Bapak Ibu? Saya bisa ya. Jadi Anda punya sikap yang positif terhadap diri Anda sendiri bahwa Anda sejelek-jeleknya kita punya kelebihan. Ya, kita bisa maksimal kelebihan kita, singkirkan hal-hal negatif, saya tidak bisa, sudah dikuburkan.
Jadi kita belajar tentang sikap 95% menentukan kesuksesan kita di bisnis ini. Dan kita perlu menyadari bahwa kita berada dalam sebuah bisnis yang potensinya nggak ada batasnya, betul nggak Bapak Ibu? Bisnis Anda bisa besar sekali, tidak bisa dibatasi potensinya. Ya, bisa sebesar yang Anda inginkan. Nggak ada batasnya bisnis ini. Jangan sampai sikap kita yang membatasi bisnis kita. Ya, ingat hukum katup John Maxwell. Kalau sikap kita levelnya 6, bisnis kita maksimal 5. Nggak bisa jadi 6 juga kalau kita cuma levelnya 6. Kalau kita mau meningkatkan bisnis kita, tingkatkan dulu sikap kita. Jadi perlu terus mengembangkan sikap yang positif, terus mengembangkan sikap yang baik, ya, yang tadi kita bahas itu Bapak Ibu. Dan ingat bahwa sikap itu adalah faktor internal, sesuatu dalam diri kita sendiri. Ya, mungkin Anda ingat cerita di John Maxwell di buku Hubungan, dikatakan ada seorang kakek yang bersama dengan anaknya berlibur di luar kota. Waktu kakeknya lagi tidur, cucunya itu kasih apa? Terasi di jenggot kakeknya yang lagi tidur kan. Waktu kakeknya bangun, dia bilang kamar ini bau. Dia ke dapur, dia bilang dapur juga bau. Dia keluar rumah, dia tarik napas panjang, dunia ini bau semua Bapak Ibu, dia bilang. Padahal yang bau apanya? Terasi di jenggotnya, yaitu sikap. Sesuatu dalam diri kita sendiri menentukan cara pandang kita. Dan sikap ini adalah faktor internal, sesuatu dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup saya ingin sebuah ilustrasi, saya minta tolong. Nah, saya ingin, coba Pak Ari sentil ini Pak, spidol saya, sentil sekeras-kerasnya. Jatuh ya. Coba Bapak sentil sekali lagi. Udah Pak, terima kasih Pak. Saya tahu itu sakit ya. Terima kasih Pak Ari. Artinya apa? Waktu Pak Hari pertama kali sentil jatuh, yang kedua kali nggak jatuh. Nah, apa yang membuat spidol ini jatuh? Sentilannya atau pegangannya? Pegangannya. Ya, pegangan itu adalah faktor apa? Internal atau eksternal? Internal. Jadi faktor eksternalnya kita nggak bisa kendalikan, betul nggak Bapak Ibu? Masalah-masalah di bisnis ini kita nggak bisa kendalikan. Penolakan, downline berhenti, tidak didukung keluarga, masalah-masalah eksternal di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan apa? Faktor internalnya, pegangannya itu Bapak Ibu. Sesuatu dalam diri kita, itu bisa kita kendalikan. Dan kita bersyukur sekali Bapak Ibu, keberhasilan kita di bisnis ini tergantung pada faktor itu, betul nggak? Sikap itu sesuatu yang Bapak Ibu bisa kendalikan. Coba bayangkan kalau bisnis ini sukses tidaknya tergantung pada faktor eksternal. Itu jadi untung-untungan, betul nggak? Wah, ini beruntung dapat downline bagus, ini beruntung begitu kan? Ini enggak untung-untungan, karena sukses tidaknya Bapak Ibu tergantung pada kita sendiri, faktor internal. Sesuatu dalam diri kita sendiri yang Bapak Ibu bisa kendalikan. Kita beruntung sekali berada dalam bisnis seperti itu. Bukan tergantung pintar tidaknya kita, bukan tergantung masalah-masalah yang kita hadapi, ya, tapi semuanya bergantung pada faktor internalnya, yaitu sikap kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama kembangkan sikap yang baik, karena ini akan membantu kita, membawa kita menuju ke puncak sukses. Oke, selamat malam. Go Freedom.